Bagi para pecinta novel, maka tidak akan asing lagi dengan penulis yang bernama Andrea Hirata. Andrea Hirata lahir di Belitung pada tanggal 24 Oktober 1967. Ia adalah anak dari pasangan Sema Said Harun Hirata dan Mastura. Andrea Hirata memiliki nama lahir yaitu Akil Barak Badrudin Sema Said Harun. Namun, setelah mengalami beberapa penggantian nama, jadilah namanya Andrea Hirata Seman Said Harun. Andrea Hirata menempuh pendidikan dasar dan menengahnya di SD dan SMP Muhammadiyah Belitung Timur. Kemudian Andrea melanjutkan pendidikannya di SMA negeri yang ada di Belitung. Setelah lulus SMA, Andrea merantau ke Jawa dan meneruskan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Depok. Andrea menerima beasiswa dari Uni Eropa. Dia mengambil program master di Eropa, pertama di Universitas Paris, lalu di Universitas Sheffield Hallam di Inggris. Sudah cukup banyak novel-novel yang berhasil ditulisnya, yaitu Tetralogi Laskar Pelangi yang terdiri dari Laskar Pelangi tahun 2005, Sang Pemimpi 2006, Edensor 2007, dan Maria Makarov pada tahun 2008. Ia juga berhasil menulis novel duologi yang terdiri dari Padang Bulan dan Cinta di Dalam Gelas pada tahun 2010. Kemudian, ia menulis novel 11 Patriot pada tahun 2011, Ayah tahun 2015, Sirkus Pohon 2018, Orang-Orang Biasa 2019, dan yang terbaru yaitu Guru Aini pada tahun 2020. Karya-karya Andrea Hirata sebagian besar menampilkan tema-tema dari aktivitas dan kehidupan kesehariannya. Tokoh-tokoh dalam beberapa karyanya bersumber dari tokoh dalam kehidupan nyata. Ketika menciptakan karyanya, Andrea Hirata tidak hanya didorong oleh hasrat untuk menciptakan keindahan, tetapi juga untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya terhadap sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh pembaca. Dalam novel pertama yang ditulisnya berjudul Laskar Pelangi, Andrea Hirata menyampaikan pemikirannya tentang perjuangan, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun cinta. Dalam novel tersebut, Andrea Hirata menggambarkan bahwa status ekonomi yang rendah menjadi hal yang menakutkan bagi sebagian besar masyarakat, sehingga hal ini turut berpengaruh terhadap susahnya mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Andrea ingin memperlihatkan bahwa kesenjangan yang terjadi dalam novel Laskar Pelangi menunjukkan tingkat kepintaran tidak menjadi persyaratan seseorang dapat mengenyam pendidikan yang layak, namun didasarkan kepada status sosial dan ekonomi. Dalam novel Laskar Pelangi juga, Andrea mengangkat tema cinta yang terinspirasi dari kisah cinta yang dialaminya. Dalam hal ini, ia berpandangan bahwa cinta itu butuh akan pengorbanan dan perjuangan. Melalui novel Edensor, Andrea ingin menunjukkan pokok pikirannya bahwa hidup itu penuh dengan mimpi-mimpi yang bisa kita raih. Novel ini juga memberikan motivasi-motivasi hidup agar kita tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Kemudian, melalui novel berjudul Ayah yang ditulisnya, Andrea menuangkan pokok pikirannya mengenai cinta dan kasih sayang seorang ayah.
Ia menjelaskan bahwa kita tak boleh menyerah untuk mendapatkan orang yang kita cintai. Ia juga menjelaskan tentang sisi positif dari cinta. Contohnya, ketika dia menceritakan tentang tokoh Sabari yang rajin belajar semenjak merasakan jatuh cinta. Kemudian, Andrea menjelaskan bahwa ayah adalah sosok yang luar biasa, di mana dalam novel tersebut dikisahkan bahwa ketika Sabari menjadi seorang ayah, dia begitu menyayangi anaknya. Dalam novel Sirkus Pohon, Andrea menghadirkan cukup banyak kritik sosial meliputi masalah politik, pendidikan, agama, kebudayaan, keluarga, dan moral. Kritik sosial masalah politik yaitu kritik tentang undang-undang yang dijadikan alat pembungkam, kritik masyarakat kepada pemerintah, pencitraan politikus, penyuapan, dan penyalahgunaan jabatan. Kritik sosial masalah pendidikan yaitu kritik sosial tentang sistem pendidikan saat ini yang masih berorientasi pada ijazah. Kritik sosial masalah agama, yaitu masih banyaknya praktik dukun di desa-desa akibat tidak meratanya pendidikan, ajaran agama, dan ekonomi. Kritik sosial masalah kebudayaan, yaitu kesenian rakyat yang mulai hilang akibat perkembangan zaman dan sedikit masyarakat yang melestarikannya. Kemudian masih banyak pula kritik-kritik lainnya dalam novel tersebut. Di novel terbarunya berjudul Guru Aini, Andrea memaparkan gagasan mengenai idealisme seorang guru. Andrea menggambarkan perjuangan dan pengorbanan seorang guru dalam menjadi seorang pendidik. Ia juga menggambarkan bagaimana obsesi yang baik yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru.